warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Anak sekalian, mari kita pagi hari ini kita membahas Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159. Baik. Kita baca bersama-sama. Ya, biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Wa bima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah ya kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah lang fatu min haulik, mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amr, dalam urusan itu. Kemudian wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Baik, kita lihat tajwidnya surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Fabima, itu yang diberikan tanda garis warna biru ya, itu bacaan mat asli atau mat tabi'i ya. Kemudian yang kedua, kemudian garis warna merah muda ya, warna merah muda. Rahmatim, itu adalah bacaan idgham bi gunna. Kemudian lagi ada warna lingtalahum, ada warna hijau, itu hukumnya ikhfa ya. Kemudian ada lagi warnanya ungu ya, warnanya ungu. Apa itu? Min haulik, haul. Itu adalah madlin. Kemudian ada lagi warnanya oranye, anhum ya, dibacanya izhar. Kemudian lagi ada yang warnanya coklat ya, yuhibbul atau fil amr ya, itu adalah alif lam qamariyah ya, itu salah satu yang ada pada gambar ini. Nah, kemudian makna surah Ali Imran ayat 159. Nah, ayat ini atau ayat di atas ini menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting ya, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam saat itu dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan ya, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar tadi. Bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Nah, seandainya Rasulullah SAW saat itu bersikap keras, ya, tentu mereka akan benci kepada beliau. Nah, dalam pergaulan sehari-hari beliau juga senantiasa memberi maaf. Maaf kepada siapa? Terhadap orang-orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Ya.
tafsir ya, tafsir surah Ali Imran surat ketiga ayat 159. Yang pertama, lemah lembut rahmat Allah. Yang pertama itu ya dalam surah Ali Imran tadi ayat 159, bahwa karakter lemah lembut Rasulullah SAW adalah karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa bima rahmatin minallahi lintalam. Nah, disebabkan karena rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lemah lembut. Ayat ini menyatakan sifat lemah lembut itu disebabkan karena apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Said Qutb menjelaskan bahwa manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh dengan dengan kasih sayang, dengan wajah yang teduh dan ramah, dengan cinta dan kasih sayang serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan. Nah, itu semua yang tadi disebutkan ada pada diri Rasulullah SAW. Karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penjelasan Said Qutb ini mengisyaratkan bahwa sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin, ya, terlebih lagi jika ia seorang pemimpin. Itu yang pertama tafsirnya. Yang kedua, sikap kasar ya. Ini akan menjauhkan. Jadi poin kedua dari surat Ali Imran ini, surat ketiga ayat 159 ini menjelaskan bahwa sikap kasar lagi ya, sikap keras lagi kasar, walaupun tafadzun galidul qalbi bilang faddu min haulik, sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Faddu berasal dari kata fad yang artinya keras. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka tadi, niscaya mereka bubar ya, dan meninggalkan. Tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka, sehingga apa? Sehingga mereka menyukaimu. Itu yang kedua, tafsir kedua. Tafsir yang ketiga, seni memaafkan dan sikap demokratis. Jadi poin ketiga ini surat Ali Imran surat ketiga ayat 159, perintah untuk memaafkan dan memohonkan ampun serta bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi meskipun sebagian kaum muslimin berbuat salah, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka, ya, dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga memerintahkan untuk mengajak mereka bermusyawarah. Jadi Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka. Jadi saat perang Badar, ya, Rasulullah bermusyawarah, meminta pendapat para sahabat, ya, tatkala yang akan mereka hadapi adalah tentara kafir Quraisy, ya, bukan lagi kafilah dagangnya Abu Sufyan, ya. Lalu akhirnya para sahabat pun menyatakan kesiapannya untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Yang keempat, tafsir keempat, yaitu tawakal dan menyikapi hasil musyawarah, ya. Jadi poin keempat dari surat Ali Imran ketiga, surat ketiga ayat 159 ini adalah perintah untuk bertawakal, terutama setelah bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ketika menafsirkan firman Allah ini, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan, ya, ini apabila engkau bermusyawarah dengan mereka, ya, dalam urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika bermusyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan risau dengan hasilnya, ya. Jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, sepanjang
sudah menjalankan hasil musyawarah itu atau hasil musyawarah tersebut. Jadi itu tafsirnya ada 4. Kemudian setelah itu kandungannya. Ya, di kandungan surat Ali Imran ayat 1 surat ketiga ayat 159 ini Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Kemudian manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik, evaluasi hari ini cukup, dan kalian silakan menghafalkan Quran surat Ali Imran 3 ayat 159 beserta artinya. Kemudian kalian laporan ini kalian rekam videonya, dikirim ke Google Classroom ya. Baik, itu saja. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.